Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram, yang sekarang adalah wilayah Jawa Tengah, dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di Timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 di Malaka, dan wilayah lain seperti Semenanjung Malaya yang sekarang adalah wilayah Malaysia. A. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, pada abad ke-15 dan 16, di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, di antaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan kesenian dan sastra. B. Teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khusus adalah para pedagang. 2. Teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. 3. Teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. 4. Teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. C. Strategi dakwah di Indonesia. Tidak secara sekaligus seperti banyak orang perkirakan, masuknya Islam ke Indonesia juga dilakukan dengan berbagai macam strategi dakwah para ulama dan mubalik. Strategi dakwah Islam dapat diartikan sebagai rencana dan kegiatan yang dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang mempunyai maksud dan sasaran khusus, yaitu menyebarkan agama Islam di Indonesia. Strategi dakwah itu antara lain adalah dengan perdagangan, perkawinan, pendidikan, ekonomi, tasawuf, dan kesenian. D. Fase penyebaran Islam di Indonesia. 1. Tahap kehadiran pedagang muslim. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriyah dikemukakan oleh Syekh Samsudin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Damashqi. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Campa, yaitu Kamboja dan Vietnam, sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. 2. Tahap terbentuknya kerajaan Islam. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik al-Saleh yang merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. 3. Tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebarannya ditemukan cukup banyak. Di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan Aceh. Selain itu, masih banyak lagi bukti-bukti persebaran agama Islam di seluruh Indonesia.